Kita akan lanjutkan ya ke dalam jurnal khusus. Kemarin kita sudah mempelajari jurnal umum. Kalau jurnal umum itu secara sederhana mempelajari debit dan kredit suatu transaksi di apotek, klinik, rumah sakit, atau perusahaan PBF, farmasi. Nah, untuk jurnal khusus ya ini biasanya lebih spesifik ya. Lebih spesifik memungkinkan beberapa pemegang buku mengambil bagian dalam catatan dengan syarat masing-masing menangani jurnal yang berbeda. Jadi untuk mencapai efisiensi dalam akuntansi digunakanlah jurnal khusus ya. Jurnal ini memiliki kolom yang mengakomodasi transaksi yang sering terjadi. Nah, sehingga perlu membuat jurnal umum, tidak perlu membuat jurnal umum setiap transaksi tersebut ya. Jadi intinya jurnal khusus ini adalah lebih spesifik. Nah, pertama ada jurnal penerimaan kas. Nah, ini terdiri dari tanggal, keterangan, debitnya ada kas, retur, potongan harga atau diskon, kemudian kredit ada penjualan, ada piutang, lain-lainnya bisa berupa wesel tagih, peralatan, dan bunga. Kemudian ada jurnal penjualan, ada tanggal, nama pelanggan, piutang penjualan, ada penjualan atau kredit. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas, ada tanggal, keterangan, cek nomor, kemudian debitnya terdiri dari pembelian, utang, lain-lainnya, ada peralatan, ada bunga. Kemudian kreditnya ada terdiri dari kas dan potongan pembelian. 4. Ada jurnal pembelian, terdiri dari tanggal, pelanggan, debitnya, persediaan, lain-lain, ada peralatan, ada beban, ada kredit, utang, usaha. Kemudian jurnal penggajian ya, tanggal, nama pegawai siapa, cek nomornya, debit, gaji berapa, bonusnya berapa atau insentifnya berapa. Kemudian kredit, ada kas, ada utang PPh, pajak penghasilan, ada premi asuransi dan lain-lain. Karena biasanya semua apotek atau klinik rumah sakit biasanya diwajibkan semua karyawannya mempunyai asuransi. Kemudian contoh buku besar. Contoh buku besar ya, ada tanggal, ada keterangan, ada nomor referensi, ada debit, ada kredit. Nah, ini yang bedakan, ada saldonya. Saldo debit berapa, saldo kredit berapa. Nanti kita akan melihat selisihnya berapa. Nah, ini adalah contoh penomoran akunnya ya. Contoh dari akun Aktiva. Ada Aktiva lancar, ada kas, piutang, Aktiva tetap, ada kendaraan, bangunan. Biasanya ini nomornya, ciri khasnya adalah 1000 ke sana ya. Untuk Aktiva 1000, ada 1200. Jadi pokoknya ciri khas dari Aktiva itu diawali dengan angka 1 atau 1000. Kemudian kewajiban. Nah, ini kewajibannya, kewajiban diawali dengan 2.000 ya. Utang lancar misalkan 2.100, utang dagang 2.110, utang jangka panjang 2.000 lebih. Kemudian modal ciri khasnya adalah dengan angka 3.000, modal pribadi 3.100, pendapatan dengan angka 4.000, beban dengan 5.000, beban administrasi yang lain-lainnya misalkan beban yang lain-lain berarti 51 berapa, 52 berapa, 53 berapa. Nah, ini kemudian kita akan mengenal neraca saldo. Ya, ini neraca saldo ini ya juga sangat dipelajari ya. Untuk apa? Menghitung penghitungan buku besar dan buku besar pembantu. Hasil saldo dipindahkan ke neraca saldo. Jadi secara umum neraca saldo adalah daftar semua akun dengan saldo debit dan saldo kredit ya. Ini adalah contoh tabelnya, ada misalkan nomor akun ya, kas, utang, modal, pendapatan, debitnya berapa, kreditnya berapa. Nanti neraca saldonya akan terlihat berapa dari klinik, apotek atau rumah sakit tersebut. Nah, kemudian ada metode penyusutan. Nah, metode penyusutan ini adalah metode yang terjadi ketika apa? Penyesuaian atau penyamaan. Penyusutan adalah apa? Jadi beban yang timbul ketika suatu peralatan atau perlengkapan berkisar berapa tahun, jadi harganya berkurang. Nah, ini beberapa akun yang membutuhkan penyesuaian aktural adalah timbul beban sewa, harga pokok penjualan, depresiasi aset atau penyusutan aset ya. Kemudian biaya yang masih harus dibayar seperti gaji, bunga, utilitas ya, pembayaran apa utilitas itu? Listrik, air, internet ya. Kemudian beban asuransi yang lain dan lain-lain. Jadi ini adalah penyusutan, namanya penyusutan berhubungan dengan angka-angka yang akan timbul ya. Jadi bisa berupa angka, bisa berupa non angka ya. Itu adalah pembahasan tentang jurnal khusus, neraca saldo, penyesuaian dan metode penyusutan. Sekian, semoga paham.